Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Assalam TV ID yang berbahagia, kajian pada hari ini seputar Lailatul Qadar. Umat muslim di seluruh dunia ketika melaksanakan yang namanya puasa di bulan suci Ramadan, ada satu peristiwa yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu adanya peristiwa Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Qadar ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Yang artinya, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Dari kalam Allah, Quran surat Al-Qadar ayat 1 sampai 5, ada beberapa hal yang menarik yang Allah turunkan pada surat Al-Qadar ini. Yang pertama, dalam kalimat ma adraka dalam Al-Quran disebutkan 13 kali. Kesemuanya itu merupakan hal yang tidak mudah dijangkau oleh akal pikiran manusia. Kalau enggan berkata mustahil dijangkaunya. Maka Allah turunkan ma adraka, bahkan dalam Quran banyak disampaikan. Yang kedua, disebutkan 3 kali pengulangan lafaz Lailatul Qadar. Ayat pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ayat kedua, wa ma adraka ma lailatul qadr. Ayat ketiga, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sahabat mungkin merasa bingung, kenapa diulang-ulang? Akan tetapi Allah memberikan jawabannya, karena peristiwa Lailatul Qadar ini adalah peristiwa yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hal yang menarik, Lailatul Qadar ini terjadi pada setiap tahun di bulan suci Ramadan. Ini juga berarti bahwa kemuliaan bukan hanya disebabkan karena Al-Quran diturunkan saja, akan tetapi itu adalah salah satu peristiwa yang terbesar oleh Allah turunkan, bukan hanya penurunkan Al-Quran saja. Karena kenapa? Dalam Quran surat Al-Qadar ayat keempat ada kalimat tanazzalul malaikati warruh. Kata tanazzal adalah bentuk yang mengandung arti kesinambungan atau terjadinya suatu pada masa sekarang dan yang akan datang. Maka dari itu, ketika bulan suci Ramadan ada yang namanya Lailatul Qadar, maka tahun ini akan ada Lailatul Qadar. Bukan hanya diturunkan Al-Quran saja 15 abad silam, tapi sekarang pun mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Yang mana malam kemuliaan atau Lailatul Qadar itu malam yang Allah turunkan
lebih baik daripada 1000 bulan. Sahabat Assalam TV ID yang berbahagia, yang mana 1000 bulan itu adalah setara dengan 83 tahun 4 bulan, yang merupakan umur standar manusia. Jarang zaman sekarang manusia bisa berusia 83 tahun. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan bonus, memberikan kemuliaan bagi orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, akan mendapatkan pahala kemuliaan dari Allah seperti 83 tahun 4 bulan. 1000 bulan adalah 83 tahun 4 bulan, merupakan standar umur manusia. Lailatul Qadar atau alfi syahrin lebih baik dari umur setiap manusia, baik umur manusia di masa lalu maupun umur manusia di masa sekarang. Lailatul Qadar Allah berikan hanya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Salah satunya Allah berikan kemuliaan tentang Lailatul Qadar. Beberapa ulama berpendapat tentang pengertian Lailatul Qadar. Ada 3 konsep makna atau pengertian tentang Lailatul Qadar. 1, Lailatul Qadar berarti penetapan atau pengaturan, sehingga Lailatul Qadar dipahami sebagai malam penetapan bagi perjalanan hidup manusia. Al-Quran yang diturunkan pada malam Lailatul Qadar diartikan bahwa pada malam itu Allah Subhanahu wa taala mengatur dan menetapkan khittah dan strategi bagi hambanya. Yang kedua, Qadar berarti kemuliaan, yang sudah tadi disinggung dalam firman Allah. Malam Lailatul Qadar adalah malam mulia yang tiada bandingnya. Ia mulia karena dipilih sebagai malam turunnya Al-Quran, serta karena ia menjadi titik tolak dari segala kemuliaan yang dapat diraih. Yang ketiga, Qadar berarti sempit. Bukan dalam artian kita tidak bisa bergerak kanan atau kiri. Akan tetapi malam tersebut malam yang sempit karena banyaknya malaikat yang turun ke bumi. Seperti yang ditegaskan dalam Quran surat Al-Qadar yang tadi. Tanazzalul malaikati warruh fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan ruh, malaikat Jibril dengan izin Allah untuk mengatur segala urusan. Maka kajian pada kali ini, kapankah Lailatul Qadar itu? Sahabat Assalam TV ID tentunya meraba-raba, menerka kapankah tahun ini Lailatul Qadar Allah turunkan kepada kita. Salah satu keistimewaan yang Allah berikan untuk umat Nabi Muhammad dibanding umat-umat lainnya adalah Lailatul Qadar. Kita bisa memastikan, kita tidak bisa memastikan kapan persisnya malam itu tiba. Karena Allah memang merahasiakannya. Tetapi kita bisa memprediksi melalui pendapat para ulama yang ada. Salah satunya adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Bahwa beliau mengatakan banyak sekali pendapat, bahkan ada 45 pendapat. Akan tetapi yang unggul bahwa malam Lailatul Qadar terjadi pada tanggal ganjil dari 10 malam terakhir bulan Ramadan. Maka dari itu, di masjid-masjid, di kampung-kampung, ketika sudah datangnya 10 terakhir, maka mereka senantiasa meningkatkan ibadah mereka di masjid. Pada bulan suci Ramadan, Lailatul Qadar ini turun berbeda-beda setiap tahunnya. Ada pendapat yang mengatakan 17 Ramadan, ada pendapat yang mengatakan 21, malam 23, dan lain sebagainya. Dalil malam Lailatul Qadar yang pertama, 10 malam terakhir, termaktub dari riwayat wa an Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan taharraw Lailatul Qadri fil ashril awakhiri min Ramadan. Muttafaqun alaih. Yang artinya, carilah
Lailatul Qadar itu dalam malam 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Maka dari itu ada kemungkinan dari 10 terakhir bulan suci Ramadan itu Allah turunkan malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar. Yang kedua, sahabat Nabi pernah bertanya, yang bernama Abdullah bin Unais, bertanya perihal tentang Lailatul Qadar. Ya Rasulullah, mata naltamisu hadhihi lailatul mubarakah? Artinya, wahai Rasulullah, kapankah kami bisa memperoleh malam penuh berkah ini? Nabi menjawab, wa qala dzalika wa masaa lailati 23. Artinya, carilah pada malam ini, pada malam 23 Ramadan. Ini menunjukkan banyak sekali pendapat yang diriwayatkan oleh para ulama tentang datangnya yang namanya Lailatul Qadar. Bahkan ada yang mengatakan tanggal 27. Diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab yang mengatakan, demi Allah, sungguh aku mengetahui malam Lailatul Qadar tersebut. Puncak ilmuku malam tersebut adalah malam yang Rasulullah memerintahkan kami untuk menegakkan sholat padanya, yaitu tanggal 27. Yang diriwayatkan oleh yang diriwayatkan oleh Muslim. Sementara pendapat yang mengatakan tidak tentu karena tidak dijelaskan oleh Allah dalam artian berpindah-pindah setiap tahunnya, bukan hanya tanggal 23 atau 27 saja, berdasarkan banyak riwayat, di mana setiap riwayatnya ada yang mengatakan tanggal 21, 23, 27 dan bahkan tanggal 29. Bahkan dalam kitab I'anatul Talibin menjelaskan prediksi tentang terjadinya malam Lailatul Qadar. Ini hanya prediksi. Mudah-mudahan sesuai dengan prediksi ini kita bisa menemukan kapan Lailatul Qadar itu. Bahkan disebutkan dari mulai awal Ramadan, yang mana dalam kitab I'anatul Talibin dikatakan jika awal Ramadan Ahad atau Rabu, maka Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 29. Jika awal Ramadan hari Senin, maka Lailatul Qadar malam 21. Jika awal Ramadan itu Selasa atau Jumat, maka Lailatul Qadar malam 27. Jika Lailatul Qadar ataupun jika puasa Ramadan diawali di hari Kamis, maka Lailatul Qadar malam 25. Jika awal Ramadan ditentukan hari Sabtu, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam 23. Pada tahun ini ditentukanlah oleh Kementerian Agama tanggal 23. Pada tahun ini ditentukanlah oleh Kementerian Agama bahwa 1 Ramadan itu jatuh pada hari Sabtu. Ini hanya prediksi sahabat TV Assalam ID. Maka Lailatul Qadar jatuh pada malam 23. Mudah-mudahan ini adalah sebuah kabar gembira bagi kita dan kita senantiasa bisa meningkatkan ibadah kita di malam 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Bagaimana sikap kita dari beberapa pendapat yang mengatakan ada waktu Lailatul Qadar 21, 23, 27 bahkan 29. Masih menurut Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari-nya menjelaskan bahwa hikmah dirahasiakannya malam Lailatul Qadar adalah supaya umat Islam bersungguh-sungguh dalam berusaha memperolehnya dengan kesungguhan ibadah. Berbeda jika ditentukan pada tanggal sekian, khawatir kesungguhan ibadahnya hanya malam itu saja. Atau tadi ditentukan tanggal 23, malam 23, sahabat semua beribadah hanya 23 saja. Bisa saja Allah menurunkan tanggal 25, Allah menurunkan tanggal 27, bahkan Allah menurunkan tanggal 29. Maka dari itu, malam ganjil 10 terakhir, maka kita harus meningkatkan ibadah kita. Yang pertama, biasa di masjid-masjid ada iktikaf, berdiam diri, meningkatkan ibadah kita, membaca Al-Quran, berzikir, membaca sholawat, memakmurkan masjid di malam 10 terakhir bulan Ramadan. Yang kedua, memberi makan kepada fakir miskin.
Yang ketiga, sedekah yang banyak. Sedekah diperbanyak, itu salah satunya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tentunya memperbanyak ibadah-ibadah sunnah yang lainnya ketika di bulan suci Ramadan. Lantas, bagaimana ciri-cirinya ketika bulan suci Ramadan itu diturunkan Lailatul Qadar? Yang pertama, ketika suatu malam Allah turunkan Lailatul Qadar, ciri yang pertama adalah malam tersebut malam yang tenang dan penuh kedamaian. Malam Lailatul Qadar menjadi malam yang damai, tidak ada gangguan dalam suasananya. Sesuai dengan firman Allah, salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh dengan kedamaian dan ketenangan sampai fajar muncul. Yang kedua, ciri apabila malam Lailatul Qadar itu datang, malam yang penuh dengan cahaya. Lailatul Qadar, malam tersebut malam yang penuh dengan cahaya keterangan. Bahkan dalam hadis Bukhari dikatakan bahwa malam Lailatul Qadar cahaya yang sangat terang. Yang ketiga, tidak terlalu panas dan dingin, sejuk, nyaman, enak yang dirasakan oleh badan kita. Sesuai dengan hadis Muslim, malam Lailatul Qadar adalah malam yang tidak panas dan tidak dingin. Sedang-sedang saja cuacanya. Yang selanjutnya, ciri-ciri yang bisa kita temukan datangnya malam Lailatul Qadar adalah di pagi hari, di esoknya matahari terbit dengan cahaya yang tidak menyilaukan, berbeda dengan matahari biasanya. Biasanya di bulan suci Ramadan, matahari sangat terik, bahkan membakar kulit kita. Akan tetapi jika malamnya terjadi malam Lailatul Qadar, esok harinya matahari tidak menyilaukan cahaya. Akan tetapi matahari sejuk, memberikan cahaya yang sejuk kepada kita. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW dari Ubay bin Ka'ab, beliau mengatakan, tatlu'u syamsu la syu'a'a laha. Pada pagi Lailatul Qadar, matahari terbit dengan cahaya yang tidak terlalu kuat dan tidak terlalu terang. Yang terakhir, ciri dari malam tersebut ada Lailatul Qadar adalah malam tersebut malam yang penuh dengan rahmat dan keberkahan. Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan rahmat dan keberkahan, serta doa-doa yang dipanjatkan pada malam itu sangat mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Sesungguhnya Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jamaah Assalam TV ID yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kesimpulan pada kajian kali ini, ketika nanti kita masuk 10 terakhir, untuk senantiasa meningkatkan ibadah kita di malam-malam tersebut. Tentunya di malam-malam ganjil kita harus meningkatkan ibadah kita. Yang kedua, memperbanyak sedekah di malam ganjil tersebut guna untuk mendekatkan diri, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mengajak pada jamaah semua untuk mengajak keluarga, anak, istri kita untuk menghidupkan di malam 10 terakhir. Yang keempat, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan predikat Lailatul Qadar sehingga kita mendapatkan peristiwa yang agung dari Allah, sehingga kita mendapatkan pahala lebih baik daripada 1000 bulan yang sudah tadi dikatakan 83 tahun 4 bulan. Sekian kajian pada kali ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.